Oke, nah, ini tuh kalau misalnya bicara gampang susahnya, lebih susah pasti di proses costing karena kita bakal ngomongin soal COPR lagi. Kalau misalnya di proses costing ya. Sebenarnya banyaknya sih kita ngomongin jurnal di COQ ini sebenarnya. Tapi kalau di proses costing itu emang perhitungannya lebih kompleks gitu loh. Dibanding sama kita pakai job order. Gitu. Nah, sebenarnya apa sih ngomongin COQ dari COQ? COQ itu apa gitu ya. Next. Nah, COQ itu adalah cost of quality. Itu kepanjangan ya, cost of quality. Nah, kelihatan lah ya di sini COQ, cost of quality. Biaya ini kualitas, berarti biaya dia relate sama kualitas produksi. Karena kita ngomongin cost accounting, kita ngomongin akuntansi biaya, kita ngomongin perusahaan manufaktur lah yang itu apa ya, khasnya adalah dengan perusahaan manufaktur. Makanya cost of quality ini biaya yang sebenarnya relate sama kualitas dari produksi. Nah, kita bakal bahas apa aja sih? Kita mau lihat jenisnya, ada 3 ini, prevention cost, appraisal cost, dan failure cost. Tapi ini kita cuma just to know aja sih, nggak apa ya, kalau misalnya di ujian pun nggak dibahas soal ini, yang dibahas itu ini, accounting for COQ. Ada scrap, ada spoilage, ada rework. Nanti kita bakal bahas satu-satu. Oh iya, buat yang belum pernah les sama aku ya. Duh, kok nggak bisa clear orderannya? Loh. Bentar. Di kalian ini udah kehapus belum sih? Coret-coretan aku? Belum, Kak. Belum, Kak. Belum kehapus. Belum, Kak. Coret dulu deh. Wait. Nah. Oke. Nah, nih. Sekarang kita kenalan dulu sama COQ, sama lihat jenis-jenisnya apa aja. Nah, intinya COQ itu adalah biaya yang sehubungan sama kualitas produksi. Kenapa sih ada COQ? Kenapa nggak cukup apa manufacturing cost aja gitu ya? Sebenarnya manufacturing cost kemarin kita udah belajar baik itu job order atau proses costing. Kita belajarnya dalam kondisi 100% barangnya itu bagus gitu loh. Kita kemarin nggak ngomongin apa ya namanya, nggak ngomongin kalau misalnya ada yang cacat atau ada yang barangnya nggak sesuai jumlahnya misalnya. Itu kita nggak bahas itu kemarin. Sekarang kita lihat lagi dalam kondisi aktualnya nggak bisa tuh misalnya semuanya 100% bagus, 100% sempurna, sesuai standar, nggak bisa. Gitu. Kita bicara barangnya ya, barangnya misalnya dia bisa cacat, bisa jumlahnya dia menyusut, gitu, ngurangin gitu, ataupun dan sebagainya. Atau misalnya nanti ada yang barang yang nggak kepake gitu loh. Nah, sehingga kita tuh butuh cost buat ngapain? Misalnya ada barang cacat yang harus dikerjain lagi. Misalnya ada kayak gini, prosesnya tuh dia nggak sempurna misalnya. Nah, itu kan pasti kita butuh biaya ya buat bikin barangnya itu jadi bagus lagi gitu loh. Jadi intinya cost of quality itu ya udah biaya yang kita keluarin sehubungan sama untuk memperbaiki kualitas suatu produk, bisa untuk memperbaiki, bisa menjaga, bisa untuk kita gimana caranya nih biar bisa barang kita itu sesuai standar gimana caranya gitu loh. Mau itu kita kita lakuin langkah di awal, mau kita nanti pas udah jadi ternyata gagal kita kerjain lagi. Nah, itu semuanya itu disebut sama cost of quality. Gitu. Itu sih gambaran kasarnya ya. Oke, lanjut dulu. Nah, ini. Sekarang kita lihat jenis-jenis dari COQ.
Ada 3 kan tadi, ada yang namanya prevention cost atau cost pencegahan, appraisal cost atau cost penilaian, bisa disebut juga cost detection cost. Kita jadi apa ya, mendeteksi gitu loh. Kita mendeteksi ada nggak sih apa namanya si kegagalan atau misalnya ada failure cost. Nah ini kalau dia udah fail, dia udah gagal, udah terjadi kegagalannya. Nah di sini cost yang dikeluarinnya. Pertama buat prevention cost kita bisa lihat namanya prevent, berarti dia di pencegahan ya. Kalau dia pencegahan, otomatis berarti sebelum dilakukan produksi. Berarti kita juga sebelum ada kegagalan dong. Kegagalan kan pas terjadinya pas produksi nih. Nah, sebelum ada produksi itu, kita udah melakukan pencegahan dulu. Gimana caranya sih nih biar kita nggak gagal, biar kita produksinya 100% bagus, at least mendekati 100% lah. Bisa bagus gitu loh. Contohnya apa? Kita adain training pegawai. Kita melatih pegawai. Karena misalnya ya, pegawai itu tanpa pelatihan, misalnya dia walaupun lulusan, misalnya dia bekerja di bagian mesin. Dia lulusan teknik mesin pun gitu ya, nggak menjamin dia bakal bekerja sesuai optimal sesuai sama SOP. Hasilnya sesuai sama yang diharapkan itu belum menjamin gitu loh. Makanya di sini kita butuh yang namanya training pegawai sebagai pencegahan dari kegagalan gitu loh. Biar barangnya ini semuanya atau mendekati seluruhnya itu kualitasnya bagus gitu. Terus maintenance mesin rutin. Kenapa dia bisa masuk pencegahan? Iya, kalau misalnya mesinnya kita normalnya ya, mesin itu misalnya 10 tahun. 10 tahun itu dengan perawatan. Kan walaupun dengan perawatan pun ya, dia tuh dalam 10 tahun performanya biasanya nurun, terus nurun lagi gitu kan. Nah, misal kita nggak melakukan maintenance sama sekali, nggak kita rawat sama sekali gitu loh. Ya udah, misalnya dia 8 tahun pun sampai dia udah nggak bisa dipakai nih, misalnya cuma 8 tahun, dengan penurunan performa yang jauh lebih buruk, itu bakal memperbesar kemungkinan terjadinya kegagalan buat produksi gitu. Lanjut lagi, setelah ini dilakukan sebelum produksi, sekarang kita lihat saat kita produksi, saat kita lagi diproses, ini tuh ada yang namanya appraisal cost. Dia mendeteksi ada nggak sih sebenarnya kegagalan dalam produksi kita kali ini gitu loh. Contohnya apa? Biaya inspeksi produk. Kita lihatlah nanti kalau misalnya teman-teman pasti suka lihat lah ya namanya quality control. Nah ini tuh buat ngecek sebenarnya sesuai nggak sih sama kualitas yang distandarkan oleh perusahaan gitu loh. Itu nanti diinspeksi boleh sama supervisor, pokoknya sama pihak yang berwenang dalam quality control gitu. Atau ada pemasangan detektor-detektor lain dalam proses. Ya itu sesuai sama bidang perusahaannya aja. Misalnya nanti di perusahaan pengelola larutan misalnya. Nanti kalau misalnya pH-nya udah segini tuh, ini berarti terdeteksi kalau misalnya dia udah melampaui standar misalnya kayak gitu. Itu biaya-biaya ini, pemasangan metal detektor, pemasangan detektor lain, biaya inspeksi produk, ini masuk ke appraisal cost. Karena dia tujuannya untuk dia tujuannya untuk bisa mendapatkan kualitas yang baik atau memperbaiki juga bisa mempertahankan, menjaga itu tujuan dari cost of quality gitu loh. Selanjutnya, kalau misalnya udah terlanjur gagal gimana? Ya dia tuh bakal kedetek kalau misalnya produksi selesai kan, baru dilihat oh ada nih yang gagal nih gitu kan. Kegagalannya udah kejadian. Nah, biayanya itu digunakan untuk mengatasi kegagalan. Ada apa aja? Ada biaya untuk rework atau pengerjaan kembali. Misalnya dia cacat barangnya.
Tapi masih bisa dikerjain lagi sama kita biar pelanggan itu tetap dapat barang yang dia inginkan gitu loh. Selama ya ini tuh ada sebenarnya selama biayanya itu nggak melebihi biaya kita buat dari nol. Percuma kalau misalnya kita rework tapi biayanya jauh lebih tinggi daripada kita bikin dari nol gitu. Terus ada biaya klaim garansi ini juga masuk karena dia itu misalnya kayak tadi apa ya? Misalnya kalian beli HP, HP kan ada garansinya tuh. HP gimana sih? Pokoknya bentuknya gitulah ya. Kok masih ada keyboardnya ini mah? Ah, bodo amat lah. Pokoknya kalian beli HP tulis aja ya. Nah, kalian beli HP nih. Terus itu garansinya 2 tahun. Ternyata ini bukan kesalahan kalian gitu loh, bukan karena kebanting, bukan karena kehujanan, bukan karena apa. Dia rusak tiba-tiba ngehang baru 1 bulan. Kalian klaim dong garansinya. Nah, ini kan biaya buat perusahaan memperbaiki kualitasnya gitu loh, biar feedback ke customer-nya dia bagus, ya kan? Nah, makanya di sini masuknya failure cost gitu. Atau barang cacat yang di-return. Kita kan harus apa ya? Kita ngeganti lagi kan barangnya atau kita apa ya? Bayar cashback gitu lah. Kita balikin duitnya. Kita balikin duit pelanggan. Nah, itu adalah failure cost. Cost yang disebabkan oleh kegagalan perusahaan dalam hubungannya sama kualitas produksinya. Sampai sini udah ada gambaran belum, teman-teman? Kalau ini soalnya masih teori-teori aja. Ada yang masih bingung buat cost of quality maksudnya gimana? Kalau nggak ada kita lanjut aja accounting-nya. Nah, ini sebenarnya intinya adalah di sini. Oke, bentar. Accounting for COQ nih. Ada 3 tadi aku bilang. Ada scrap, ada spoilage, ada rework. Nanti untuk proses costing bakal nambah lagi namanya shrinkage, penyusutan. Kalau di job order ini nggak ada shrinkage, adanya scrap, spoilage, rework. Nah, scrap ini apa sih? Scrap itu bahannya sisa. Udah nggak bisa lagi buat dipakai produksi. Tapi dia itu mungkin aja bisa dijual, udah nggak bisa di-return nih ke supplier, tapi bisa buat dijual. Itu scrap. Ini buat bedain doang ya. Kalau spoilage, dia bukan barang sisa, tapi emang cacat. Cacat, tapi nggak bisa dibenerin lagi. Nggak bisa buat di-rework. Itu namanya spoilage. Kemungkinannya cuma 2, dijual atau dibuang. Itu spoilage. Gitu. Terus untuk rework itu dia pengerjaan kembali barang. Jadi barang cacat ini tapi dia itu masih bisa dikerjain lagi. Nah, dia di rework, tapi dia apa ya? Kalau di rework dia nggak bakal masuk ke spoilage. Karena dia bisa di rework. Kalau di spoilage ini isinya nanti tuh biasanya ada SGI, spoilage good inventory. Nah, ini isinya barang-barang cacat buat dijual biasanya. Barang cacat dijual. Nah, ini ada di spoiled good inventory. Kalau di rework, dia kan nggak bakal masuk sini dulu kan, karena dia itu bisa dikerjain lagi gitu loh. Dia bisa terjadi karena apa? Kesalahan internal maupun eksternal. Internal, namanya internal, di dalam perusahaan. Kesalahan perusahaan gimana? Ya banyak lah, bisa jadi karena perusahaannya perusahaannya emang dia nggak mengelolanya secara nggak baik, misalnya si lalai gitu loh, si pegawainya harusnya 9 cm dia potong 8 cm gitu loh, misalnya buat kaki kecil banget 8 cm, 40 cm misalnya harusnya kaki kursi, dia potongnya 38 cm. Nah, itu adalah kesalahan internal gitu loh, karena emang dia yang salah. Kalau eksternal, itu misalnya kita udah potong 38 cm. Terus si konsumen tuh minta, jangan deh, harusnya 39. Nah,
Itu karena kemauan konsumen, bukan karena kesalahan kita. Kita udah nurutin maunya konsumen. Tapi konsumennya malah bilang, jangan segitu, gitu. Oke, nanti ya, ada yang minta contohnya buat scrap. Oke, nanti setelah ini ada slide buat scrap sendiri. Nah, sekarang ini kita mau bahas scrap. Nah, scrap, bahan sisa, barang sisa. Nah, dia tuh namanya juga sisa ya. Berarti udah nggak dipakai lagi sama produsennya. Tapi dia tuh masih punya nilai jual. Nah, ini biasanya disebut di soal itu adalah salvage value. Kalian pernah dengar nggak sih salvage value? Kalau di ini nih, AKM gitu ya, buat aset tetap itu bisa namanya residual value, bisa salvage value. Nah, salvage value itu kayak nilai sisa, nilai sampah lah, nilai apa ya. Kalau barang itu udah nggak bisa dipakai, udah tinggal dijual, nah itu udah salvage value namanya. Pokoknya nilai sisanya lah ya salvage value gitu loh. Kenapa sih bisa ada sisa ya? Karena pertama, normalnya emang kayak gitu. Nature dari produksinya kayak gitu. Misalnya ada toko mebel. Toko mebel itu jual yang kayak meja kayu, kursi kayu, lemari kayu gitu kan. Nah, saat proses ada serpihan kayunya. Nah, misalnya si serpihan kayu ini bisa buat makan hamster, apa sih makan hamster atau buat tempat hamster apalah itulah. Kayak gitu, dia bisa dijual kan. Tapi adanya serpihan kayu ini, serpihan serbukan kayu ini tuh bukan karena perusahaan gagal, tapi karena emang nature-nya seperti itu, emang pasti menghasilkan itu, gitu. Itu bisa terjadi scrap. Kedua, barang cacat karena handling atau memang udah nggak bisa, udah nggak apa ya, barangnya cacat nih, terus udah nggak bisa ditukar ke pemasok. Misalnya, kita nyimpan stok kayu nih, toko mebelnya menyimpan stok kayu kebanyakan, terus handling apa ya, penyimpanannya nggak bagus, penanganan dari bahan bakunya nggak bagus, terus cacat dimakan rayap, ini bakal jadi scrap karena udah nggak bisa kita pakai, misal ya udah nggak bisa kita pakai buat produksi. Nah, nanti dia dijual berdasarkan berapa sih salvage value-nya gitu. Atau lagi bisa kesalahan pekerja. Ini yang paling umum, ini kesalahan pekerja. Misal ya, kalian tuh punya kain. Nih segini. Terus suruh nyetak lingkaran, misalnya suruh nyetak lingkaran kecil 9 biji gitu ya. Kan sebenarnya bisa nih kalian tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 misalnya. Terus atau suruh bikinnya misalnya 12 deh, 12 tuh 2, 3 nih 12 biji harus bikinnya dalam satu lembar itu 12 biji. Tapi kalian bikinnya tiba-tiba di tengah, nanti di sini, terus di sini, terus di sini, terus di sini, terus sini, terus sini lagi, terus di sini misalnya dia kegedean, terus dia di sini udah nggak bisa, misalnya tempatnya udah nggak cukup misalnya, pokoknya di sini nggak bisa jadi 12 aja. Nah, ini nanti barang ini tuh dia nyisa kan, sebelah sini nyisa, sebelah sini nyisa, sebelah sini nyisa. Nah, ini tuh bakal jadi scrap gitu loh, karena kalian tuh motongnya nggak benar gitu. Itu kesalahan pekerja saat produksi. Gimana? Ada yang masih belum kebayang nggak? Itu apa namanya, scrap itu kayak gimana? Halo? Masih aman, Kak. Oke. Aman, Kak. Udah nggak? Siap. Oke, lanjut ya. Aduh. Oke. Nah, lanjut. Nah, scrap itu bukan sampah. Kenapa? Karena dia masih punya nilai jual umumnya ya, masih punya nilai jual. Makanya dia beda, bukan kayak sampah, bukan langsung dibuang gitu. Tapi scrap itu masih biasanya punya salvage value. Nah, penjualan scrap nantinya bisa jadi pendapatan perusahaan. Scrap sales. Bisa jadi scrap sales, menambah revenue dari perusahaan, atau pengurang dari biaya produksi.
bisa mengurangi WIP, bisa mengurangi FOH kontrol. Nanti ada contohnya ya. Ada jurnalnya, antara aku kasih tahu bedanya gimana. Bisa mengurangi WIP, bisa mengurangi FOH kontrol. Kenapa? Karena sebenarnya perlakuannya ini, dia mau diperlakukan seperti ini, atau seperti ini, ya sama aja. Kenapa? Scrap sales, kalau kita bikin, bikin COGS statement deh. COGS statement. Nah, di sini itu pasti ada revenue dikurangi COGS, ya kan? Ketemu gross profit. Nah, revenue-nya misalnya normalnya itu 10.000. COGS-nya normalnya 8.000. Nah, misal nih, si scrap ini nilainya adalah 1.000. Nah, dia bisa nambah revenue jadi 11.000 dikurangi 8.000. Ketemu gross profit dia 3.000. Ya. Nah, WIP atau FOH kontrol ini bakal jadi komponen dari COGS. Ingat ya, dia komponen COGS. Makanya nanti dia itu kalau misalnya kita bikin 10.000 tetap revenue-nya, tapi dia jadi pengurang COGS, dia 7.000 di sini jadinya. Oke. Sama aja, gross profit-nya 3.000. Makanya di sini dia bisa, penjualan scrap itu bisa menambah pendapatan di revenue ini bisa, atau mengurangi biaya produksi di COGS. Gitu. Gimana, masih ada yang bingung nggak? Nanti kita ke jurnalnya di bawah. Kalau ada kita next ya. Pada hujan nggak sih di rumahnya? Udah hujan terus dari pagi, dari siang, nggak selesai-selesai. Oke, ke accounting for scrap. Nah, kita lihat gimana sih akuntansinya. Kan ini kita lagi bahas job costing ya. Bahas costing minggu depan kita bahas ya. Nah, job costing sendiri untuk apa nih? Ingat ya, job costing itu ada yang bisa di-trace ke spesifik job, ada yang enggak. Tapi beda nih, apa namanya? Oke, taruh aku takut salah ngomong. Kayak gini deh, kalau misalnya untuk job posting ini, ada yang bisa di-trace ke spesifik job, ada yang enggak. Ada yang kelihatan, ada yang enggak gitu kan. Nah, yang enggak bisa di-trace itu biasanya dia sifatnya indirect material. Ya, atau ini direct material. Atau misalnya ini tuh, bisa jadi nih, dia tuh sebenarnya material utama, tapi dia sifatnya dipakai oleh semua gitu loh. Jadi dia nggak spesifik digunakan satu. Akhirnya dalam proses itu dia nggak bisa di-trace sebenarnya dia masuk ke job yang mana gitu loh. Nanti di soal tuh pasti disebutin kalau misalnya dia bisa di-trace ke job 112 misalnya, itu disebutin di soal. Scrap sales ini milik siapa? Gitu. Scrap-nya milik siapa? Gitu loh. Nah, nilai jual untuk scrap itu adalah hak pemesan job. Kalau misalnya dia bisa di-trace ke spesifik job. Nah, maksudnya gimana? Kenapa? Maksudnya, kalau misalnya kalian nggak ngerti ya, kenapa dia jadi hak pemesan job? Karena gini teman-teman. Kan kalau misalnya kita itu bikin job cost sheet ya, di sini ada DM, DL, FOH. Kita nulis asalnya DM-nya itu kita belanja nih, kita belanja DM-nya 7.000. Ternyata ada sisa nih, bisa dijual seharga 100. Otomatis dia itu jadi nilai punya pemesan job, misalnya job 1112, kain sisanya kita jual 100. Berarti DM dia itu enggak 7.000, tapi DM dia itu 6.900. Tuh, nanti jurnalnya di bawah ya. Intinya itu, jadi itu hak pemesan. Kalau misalnya hak pemesan, kita nggak bakal, ini ya, kita ingat ya, kalau misalnya kita ngitung job cost sheet, ntar jadi
jadi manufacturing cost, ntar abis itu berubah jadi COGM, berubah jadi COGS. Sorry bentar ya. Ada yang pulang. Wait. Oke, maaf ya teman-teman. Tadi ada yang pulang. Nah, jadi ingat ya, DM ini kan bakal berpengaruh ke manufacturing cost, berpengaruh ke COGM, lalu ke COGS. Nah, COGS ini adalah sebagai dasar kita buat ngitung berapa harga jualnya kan. Makanya, nanti kalau misalnya kita ngejual scrap, kita itu bakal ngurangin perhitungan kita buat direct material. Yang nantinya ini akan mengurangi WIP dia, terus mengurangi manufacturing cost dia, dan mengurangi COGS dia. Gitu intinya. Jadi kita tuh mengurangi harga jual ke pelanggan, karena ternyata kita masih bisa jual tuh scrap sales, scrapnya. Kita masih bisa dapat duit dari scrapnya. Makanya DM-nya nggak akan dihitung sebesar itu. Gitu. Nanti dia tuh diperlakukannya sebagai pengurang WIP, ya kan? Manufacturing cost itu nanti dia dia itu ntar larinya kan ke WIP, ya kan? Biaya buat apa ya? Manufacturing cost itu nanti dia akan menjadi WIP-nya, penambah nilai WIP kan. Nah, kalau manufacturing cost-nya berkurang, nah nilai WIP juga bakal lebih rendah. Nanti perhitungan akhirnya, pada akhirnya kita bakal jual dengan modal kita tuh, kita bilang, oh modal kita ternyata nggak 7.000 nih buat DM, modalnya cuma 6.900, kan kita dapat 100 dari jual scrap. Nah, itu maksudnya adalah pengurang WIP tuh kayak gitu. Hak pemesan job itu kayak gitu. Jadi, karena dia haknya pemesan job, kita nggak ngitung dia sebagai biaya yang kita keluarin. Gitu, karena si 100 ini harus menjadi pengurang biaya produksi kita. Karena kita dapat duitnya 100 itu. Gitu, bukan maksudnya gini ya. Bukan 100 itu kita bayarin ke bukan maksudnya kita ngasihin scrapnya nih, kan hak kamu nih, kita kasih nih ke kamu, nanti kamu jual sendiri. Nggak gitu. Kita yang ngejual, tapi untuk perhitungan direct materialnya, ini kita kurangi senilai sama harga jual dari scrap itu. Gitu. Beda cerita nih kalau indirect material. Kenapa? Kalau indirect material, kita nggak tahu dia punya job siapa. Mau ngebagi-bagi ke semua job juga nggak bisa. Jadi dia adalah hak dari produsen. Kalau haknya produsen, dia bakal menjadi pengurang biaya-biaya kita atau pendapatan kita. Dia bisa pengurang FOH kontrol. Dia juga bisa sebenarnya jadi pengurang COGS nih. Kalau di sini kan sebenarnya perlakuannya ya. Awalnya itu dia menjadi pengurangnya WIP. Ya, pengurangnya WIP. Makanya nanti harganya bakal lebih kecil. Nanti pengaruhnya ke sales revenue kita bakal lebih kecil. Gitu. Kalau di sini dia bakal pengaruhnya ke COGS. Langsung mengurangi COGS kita. COGS kita itu ingat dia adalah expense buat kita. Makanya nanti untuk ke bawahnya itu gross profit kita bakal lebih naik. Gross profit kita naik karena COGS kita bakal lebih rendah. Dia bisa pengurang COGS atau pengurang
FOH kontrol atau yang tadi sebagai scrap sales gitu loh. Kalau di sini kan dia mengurangi WIP job tersebut gitu. Sampai sini dulu. Ada yang bingung nggak? Ntar ada yang chat. Sebenarnya gini, untuk yang bisa di-trace ke specific job, dia tuh sebenarnya bakal ngurangi ke apa ya? Dia tuh langsung mengurangi di WIP-nya. Sebenarnya secara tidak langsung ya, dia bakal mengurangi COGS kita. Tapi secara langsungnya dia bakal berdampak dulu ke WIP. Ke WIP nanti penentuan harga jualnya itu bakal berbeda. Gitu loh. Nah, harga jualnya berbeda, tapi sebenarnya WIP kita turun kan. COGS kita lebih rendah kan. Nah, tapi dia berpengaruh juga sama harga jual. Kalau misalnya dia ada di sini, misalnya nih ya, si ini kan tadi 6.900, misalnya anggaplah ini 1.100, 8.000 ya, 2.000. Nah, jadi 10.000. Misalnya kita menetapkan harga jual itu 100, harga jual sales price-nya dia 120% dari COGS, misalnya ya. Nah, berarti nanti harga jualnya ini dia bakal 12.000. Lain halnya ya, kalau misalnya, 12.000. Dengan COGS 10.000. Lain halnya kalau misalnya kita bilang kalau misalnya dari awal ya, kita kita ininya 7.000, kita nggak kurangi sama 100 ini nih, berarti kan jadi 10.100. Penetapan harga kita itu nggak bakal 12.000 gitu kan, karena kita ngambil untungnya itu 20% dari COGS kan. Makanya nanti harga dia itu bakal 12.120. COGS kita berapa? 10.100. Nih, gitu. Keuntungan kita bakal beda-beda. 2020. Nah, ini. Iya, keuntungan kita kalau di sini gross profit kita berapa sih? 2.000 kan? Nah, bedanya itu di situ. Kalau misalnya perlakuan di ini nih. Jadi dia tuh bakal berpengaruh kalau di specific job karena karena WIP itu sebagai dasar COGS, itu COGS yang bersangkutan, COGS 1112 aja. Gitu. Kalau di sini kan berpengaruhnya ke COGS secara keseluruhan nih, misalnya ada barang 1, barang 2, 3, 4. Nah, 100 itu menjadi pengurang di seluruh COGS ini. Dan dia nggak akan ada pengaruh buat harga jual ini nih. Kita bakal menentukan ini sesuai sama yang kita sesuai sama yang kita keluarin aja, nggak akan ngitung sales scrap-nya gitu. Nanti beda perlakuannya kalau ini pengaruhnya ke COGS secara keseluruhan dan nggak berpengaruh untuk harga jualnya, kalau dia itu berpengaruh gitu. Sampai sini ada yang masih bingung? Izin bertanya, Kak. Iya, gimana? Yang itu Kak, yang 112.120 dari mana ya Kak? Gini, kan kita menetapkan sales-nya 120% dari COGS kan. Ini COGS kita, astaga, ya ampun, kok gitu sih? Back. COGS kita, kalau misalnya kita bikin ini, DM-DL FOH kita itu nggak dikurangi scrap sales, itu kan 7.000 ya DM-nya, 7.000, DL 1.100, FOH 2.000, dijumlahin jadi 10.100. Nah, untuk sales-nya, dia 120% dari COGS nih. Kita pakai ketentuannya ini tetap. Berarti 120% dikali sama 10.100. Jadi 12.120. COGS-nya ini 10.100. Jadi kita dapat untung 2020 gitu. Ngerti nggak? Gimana?
Baik, Kak. Jadi ini aku tuh lagi bandingin kalau misalnya kita memperlakukan scrap sale sebagai pengurang dari WIP sama kalau misalnya scrap sales-nya belum kita hitung gitu loh. Jadi kalau misalnya kita udah ngitung scrap sale sebagai WIP, sebagai pengurang WIP, nah harga jual kita tuh pasti bakal lebih rendah karena WIP kita lebih rendah. Kalau misalnya kita belum ngurangin sama scrap sales, harga jual kita bakal lebih tinggi, ya kan, 12.120 karena WIP kita nih, WIP yang nantinya jadi bakal COGS ini, dia itu kan lebih tinggi ya, 10.100, kita jualnya itu lebih tinggi juga, 12.120 gitu. Nanti di sini bisa aja kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya ini tuh kita perlakukan sebagai yang nggak bisa di-trace secara langsung. Misal ya, ini tuh adalah yang nggak bisa di-trace secara langsung misalnya. Nah, ini tuh bakal kita perlakukannya kayak gini. 12.120, COGS-nya 10.100. Nah, pengurangnya, dia kan bisa jadi pengurang COGS nih. Di sini, di COGS-nya 10.000, bukan 10.100 lagi. Kita ngitung di awal itu tetap segini, tetap 12.120 untuk harga jualnya. Nanti keseluruhannya itu dari COGS keseluruhannya itu kita bakal kurangi senilai 100. 100 yang scrap sales ini. Gitu. Jadi nanti COGS-nya di sini 10.000. Bisa aja kayak gitu caranya. Nah, ininya 2.120 keuntungannya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena misalnya nih, dia itu nggak bisa di-trace ke semua, nggak bisa di-trace ke job, tapi kita penjualannya cuma job itu doang. Jadi ntar kita ngurangnya di COGS di akhir. Tapi untuk penentuan harganya, dia itu pakai COGS yang awal. Kita nggak kurang-kurangi dulu sama scrap sales. Kalau ketentuannya, dia itu nggak bisa kita telusuri langsung ke jobnya. Gitu loh, kayak kita, misalnya ini tuh bukan kain deh. Kalau kain kan mungkin bisa di-trace ke job ya. Apa ya, benang kayak apa? Kok benang bisa jadi scrap nggak sih? Pokoknya, atau kita ganti jangan itu. Bikin meja nih ya, bikin meja. Nah, 100-nya ini adalah cat sisa. Nah, cat ini dipakai buat ngecat seluruh meja, kayu gitu ya. Ntar aku bersihin dulu ini ya. Oke. Misalnya, kok nggak bisa balik sih? Nggak bisa dihapus, kok nggak bisa dihapus sih? Nah, pokoknya intinya, oke, bentar. Nih, kalau misalnya masih bingung nih, misalnya ini aku bandingin sama yang misal dia itu nggak bisa di-trace langsung ke job ya. Misalnya tadi chat. Chat itu bisa tapi masih bisa kita jual senilai 100 misalnya. Ya. Nah, untuk menentukan job dari kursi yang kita buat, 100 ini nggak bisa kita kurangi ke COGS si kursi. Gitu loh. Nggak bisa kita kurangi ke WIP si kursi. Karena ini tuh 100 itu punya semuanya. Cat itu buat bikin meja, buat bikin kursi, buat bikin lemari. Makanya 100 itu nggak bisa kita kurangi ke WIP-nya kursi. Nah, COGS-nya si kursi tetap 10.100. Terus jualnya berapa? 120%-nya kali ini. Ya udah, kita jual seharga 12.120. Nah, ternyata saat itu kebetulan yang terjual itu periode itu cuma kursi doang. Ya udah, berarti
sales revenue kita cuma dari kursi, COGS kita cuma punya kursi 10.100. Nah, sekarang kita memperlakukan si scrap sales 100 ini sebagai pengurang dari COGS. Kurangi itu COGS 100. Berarti COGS-nya tinggal 10.000. Pindah ke sini ya. 12.120 dikurangi 10.000. Nah, keuntungan kita jadi 2.120 gitu loh. Jadi dia bukan haknya kursi karena dia itu di sini nggak dihitung apa-apa, nggak jadi pengurang WIP kursi. Makanya harga jualnya itu masih 120% dari 10.100. Walaupun kita dapat 100 dari chat. Karena chat itu dipakai oleh semua, akhirnya kita udah kita jadi pengurangi COGS aja. Gitu, kita melakukan jadi pengurangnya COGS secara keseluruhan. Nah, ini tuh cuma kebetulan in case di sini itu 10.000 penjualannya cuma dari kursi, makanya COGS-nya sama COGS kursi. Dikurangi sama 100 dari scrap sales, COGS-nya jadi cuma 10.000. Nah, ketemu deh untungnya 2.120. Beda ya sama tadi. Kalau tadi kita kurangi dulu jadi 10.000, baru kita kaliin 220%. Jadi harga jualnya 12.000, kita kurangi lagi sama COGS 10.000, ketemu untungnya 2.000. Beda ya, kalau di sini tuh makanya dia bakal berpengaruh buat penentuan harga jual gitu loh. Kalau di sini dia nggak ada pengaruhnya karena dia itu bukan punyanya kursi doang, dia punyanya semua. Jadi kita nanti kuranginya di akhir aja deh. Pokoknya dia jadi pengurang beban kita aja. Tapi di akhir untuk semua beban yang dikurangi gitu. Sampai sini ada yang masih bingung? Semisal Kak penjualannya nggak dari kursi aja, tapi dari meja, lemari, dan kursi ketiganya gimana? Misal ya. Oke, kita punya ini kursi ini. Oke, hapus dulu deh. Nah, tadi kursi misalnya COGS kursi tadi 10.100. Terus meja 2.000 misalnya. Lemari 3.000. Nah, semuanya ini dikali 120% untuk penentuan harga jual misalkan. Nah, salesnya berarti berapa? 10.100 ditambah 5.000 dikali 120%. Berarti kan 15.000 dikali 15.100 dikali 120% itu adalah berapa? 18.120. Ya kan? COGS-nya berapa? COGS-nya kita jumlahin 15.100. Tapi ingat, 15.100 belum kita kurangi sama scrap sales. Oke. 18.120 dikurangi 15.100, tapi dikurangi 100 dulu. COGS-nya jadi cuma 15.000. Nah, berarti untung kita adalah 3.120 gitu deh. Gitu. Baik Kak. Nah, gitu. Pokoknya COGS-nya itu cuma nilainya dia 100 dan nguranginya di akhir. Itu jadi pengurang COGS keseluruhan. Kalau tadi dia mengurangi COGS 1 job sehingga mempengaruhi sales price 1 job itu. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Ada chat. Kalau sebagai pengurang FOH control, FOH control itu kasusnya justru sama kayak COGS. Dia adanya di sini nih. Ingat, FOH control itu apa? FOH control itu adalah komponennya COGS. Komponennya manufacturing cost. Tapi ingat FOH control itu kalau dia ada di job costing, itu kan nggak masuk ke masing-masing job. Ingat nggak? Kalau job order costing, isinya apa aja? Ada DM, DL, sama FOH applied.
Ya kan? Makanya kalau dia berpengaruh ke FOH kontrol, dia pengaruhnya sama. Dia bakal mempengaruhi COGS. Ingat nggak? Kalau misalnya kita lihat FOH applied lebih kecil dari FOH kontrol. Berarti kita kan under applied ya. Under applied ini masuk ke mana? Masuk untuk misalnya kita inilah cari yang gampang ya. Dia akan berpengaruh langsung ke COGS. Dia akan menjadi adjustment dari COGS. Ya kan karena dia under applied, dia bakal menambah COGS-nya. Ini pengaruh apa? Pengaruh penyesuaian FOH kontrol pada FOH applied. Makanya kalau kita ngomongin job order costing, si FOH kontrol ini, kalau misalnya dia dikurangi itu pengaruhnya sama kayak kita ngurangin COGS. Gitu. Jadi misalnya di sini tuh kayak gitu. Kalau misalnya dia jadi pengurang FOH kontrol, nanti yang pasti berubah adalah nilai COGS-nya. Gitu. Bukan nilai, nggak bakal berpengaruh langsung karena dia FOH kontrol. FOH kontrol itu belum bisa dibagi ke job 1, 2, 3, 4. Makanya dia nggak bakal berpengaruh di sini. Tapi dia berpengaruhnya di sini. Dia bakal secara keseluruhan, kayak tadi COGS, berpengaruh untuk seluruh job yang dihasilkan tadi. Gitu. Oke, ada yang masih bingung? Kayaknya di charter ada deh contohnya nanti di terakhir ya. Kita bahas charter yang sesuai FPS aja dulu. Oke. Next. Nah, ini untuk jurnalnya. Kalau kita jual scrap gimana? Ya udah, langsung masuk cash. Kita dapat cash kan? Cash atau AR atau piutang pada WIP job yang bersangkutan ya. Kenapa? Karena tadi kita harus ngurangin WIP-nya untuk menghitung sales price-nya, ya kan? Nah, cash pada WIP yang berpengaruh pada yang lainnya bisa ke FOH control, bisa COGS, bisa scrap sales, terserah. Mau nambahin revenue atau mau ngurangi biaya, boleh. Cuma gitu doang jurnalnya. Gitu doang, emang gitu doang. Nah, ini gimana, Kak? Ini sesuai soal aja. Yang mana bisa dipakai, semuanya bisa, sesuai sama kebijakan perusahaan, sesuai sama soalnya minta apa, sesuai sama asalkan perusahaan itu sebenarnya konsisten, dia pakai apa, pakainya scrap sales kah, atau pakainya COGS atau pengaruhnya ke FOH control gitu. Ini terserah perusahaannya aja, ini kebijakan perusahaannya. Untuk jurnal itu doang sih jurnalnya. Oh, ada satu lagi. Nah, ini tuh kalau kalian lihat modul Yasin Edu kayak gini ya. Pembagiannya berdasarkan signifikan atau nggak signifikan. Tadi tuh dia langsung cash pada WIP, cash pada COGS itu kalau misalnya dia nggak signifikan. Kalau signifikan, dia masuk dulu ke scrap inventory. Jadi nggak langsung kita terima cash, ceritanya kita simpan dulu ke scrap inventory. Dia ngurangi dulu WIP. Ya, pertama itu dulu. Baru pas penjualan kita jurnal cash pada scrap inventory. Ingat, bukan pada sales. Kenapa? Karena ini harus kita eliminasi nih jurnal scrap inventory-nya. Kita udah memilih untuk mengurangi WIP, kita nggak boleh ngakuin dia sebagai sales. Ingat, nggak boleh double-double kayak gitu. Makanya sini kreditnya scrap inventory gitu. Atau kalau misalnya kita mau kayak tadi, scrap inventory pada FOH control atau bisa juga pada COGS. Aku nggak tahu ya. Kayaknya nggak bisa deh kalau scrap inventory pada scrap sales. Aku jarang banget nemu. Aneh nggak sih? Kamu nyimpen inventory tapi kamu jual. Jadi aku nggak menyarankan untuk itu. Scrap inventory pada FOH control atau COGS, nanti pas penjualannya sama, cash pada scrap inventory. Ingat, udah mengakui udah mengakui pengurang FOH control atau COGS, nggak boleh ngakuin sales. Gitu, nggak boleh double-double kayak gitu. Ntar ada yang nanya.
Sama, jurnalnya nggak ada bedanya, cuma ini kalau dianggap signifikan atau di soal disebutin. Barang sisa akan dimasukkan ke persediaan yang terpisah dengan persediaan barang jadi. Berarti kita punya scrap inventory. Sama jurnalnya. Nih, kalau ini dihilangin, habis sudah. Sama, cash pada FOH control. Cuma bedanya itu dulu. Kita simpen dulu ke scrap inventory, baru ntar kita jual. Sama, kan ini debit, kredit, sama, udah. Cash pada FOH control. Ini debit, kredit, sama, cash pada WIP. Sama jurnalnya tuh. Ujung-ujungnya cash pada WIP kan? Ya kan? Cash pada WIP. Ini juga sama. Cash FOH control, cash pada COGS, sama. Ini ntar debit, kredit, habis juga gitu loh. Cuma tadi kalau misalnya signifikan, ya dimasukin dulu ke inventory kita, baru kita jual. Gitu. Terserah aja. Sesuai soal. Kalau misalnya soalnya meminta buat misalnya punya persediaan barang sisa. Nah, masukin dulu scrap inventory. Gitu loh. Atau misalnya di soalnya tuh emang belum langsung dijual, tapi kita tahu nih, kita punya barang sisa, terus punya harga jual. Tapi di soalnya tuh belum disebut dia dijual. Jadi kita boleh jurnal dulu scrap inventory pada WIP, terus cash pada scrap inventory. Nanti pas penjualannya. Gitu. Setahuku dosen juga nggak pernah mempermasalahkan ini sih. Maksudnya, kamu mau nulis scrap inventory dulu boleh, mau langsung cash pada scrap inventory, cash pada WIP atau cash pada COGS itu boleh. Gitu. Udah ngerti belum scrapnya? Soalnya Carter itu scrap sama spoilage itu jadi satu, makanya nggak bisa bahas satu-satu, harus semua dulu dibahas soalnya. Sudah selesai dengan scrap, teman-teman? Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Oke. Sekarang spoilage, barangnya cacat. Nah, kalau barangnya cacat, ini karakteristiknya dulu ya, dia itu udah rusak, terus nggak bisa dibenerin, nggak bisa di-rework. Kalau bisa di-rework ya namanya bukan spoilage. Nanti dia nggak bakal masuk ke spoilage, nggak bakal masuk ke spoiled goods inventory gitu loh. Jadi dia bakal langsung di-rework gitu. Pilihannya cuma dua, bisa dijual atau dibuang aja. Dijual saat cacat ya, dijual saat cacat atau dia mau dibuang aja. Sedih banget sih. Itu. Terus dia itu nggak bisa diperbaiki sama nih di atas nih. Atau dikerjakan ulang. Nggak bisa di-rework. Kalau di-rework biayanya gede banget. Ya udah daripada gitu, ya dijual aja atau dibuang aja. Itu karakteristik buat spoiled goods. Nah, fokusnya kemana? Pembebanan atas biaya produksi yang dikonsumsi. Maksudnya gimana? Gini, misal perusahaan itu udah produksi 100 barang. Ini job order ya. Pesanannya Bapak A misalnya. 100 barang tuh udah diproduksi. Itu kan pasti kita udah ngitung ya, WIP-nya berapa. Tuh. Misalnya WIP secara total itu 10.000 100 barang tuh. Ternyata 10 barangnya ini cacat. Nah, 10 barang yang cacat ini, dia ngabisin berapa sih? 10 per 100 dikali 10.000. Coret, tinggal berapa? Tinggal ada 1.000. Gitu. Jadi 1.000 ini nanti nggak boleh dibebankan ke pelanggan karena cacatnya misalnya ini disebabkan oleh perusahaan. Itu dia tetap sama ngurangi WIP kayak tadi. Dia ngurangi WIP biar harganya nggak kemahalan buat pelanggan. Karena pelanggan itu pelanggan itu kan dia nggak ikut campur ya urusan produksi kita, kayak dia yang penting dia pesan, dia bayar gitu kan.
Nah, sekarang produksi kita yang jelek tuh kita gitu loh, yang salah tuh kita. Nggak boleh dong kita bebanin ke pelanggan. Nah, makanya nanti dia bakal dibebankan, biaya produksi yang dikonsumsi ini bakal dibebankan gitu loh. Nanti ada lagi penjualannya juga. Masih. Nah. Oke. Nah, bisa jadi dia itu kesalahan eksternal juga bisa. Sebenarnya bisa. Nah, kalau misalnya dia kesalahannya eksternal, jadi barang cacat tuh gimana? Kan nggak ikutan produksi tadi katanya. Nah, sekarang gini, kalau misalnya tiba-tiba ya, dia bilangnya aku mau produksi 1000, tadi aku mau bikin 100 kursi, kakinya 5, misalnya minta kakinya 5 nih. Terus kita tuh udah produksi 10, kita baru seminggu nih, kita udah produksi 10 nih, kakinya udah 5 semua misalnya. Terus dia bilang, ih nggak mau, nggak jadi lah mau yang kakinya 4, mau diminta 100 kursi, kakinya 4. Nah yang 10 ini kan jadi barang cacat ya. Jangan kakinya 6 deh. Jangan 6 mah bisa dikurang, 5 aja lah. Pusing banget mikir kaki. Nah minta kakinya 4 misalnya. Nah yang 5 ini udah nggak bisa dipakai, kakinya udah terlanjur 5 gitu loh, udah jadi barang cacat nih. Kalau di rework biayanya gede lagi nih, daripada gitu mending buat dari awal deh gitu kan. Akhirnya dia itu dibuang aja, udah gitu, udahlah kita buang aja, pusing gitu mikirinnya. Akhirnya si perusahaan Bapak ini harus menanggung biaya produksi atas 10 kursi yang kakinya 5. Karena dia yang minta dari awal kakinya 5. Tapi ternyata kakinya dia minta di akhir minta 4. Jadi yang udah kita produksi tadi, kita nggak boleh rugi ya. Kita nggak boleh rugi karena itu bukan salahnya kita. Jadi akhirnya kita udah kalau kayak gitu ya udah Bapak tetap bayar yang ini ya, karena kita produksi sesuai keinginan Bapak dari awal gitu. Ya udah akhirnya ini bakal dibebankan ke pelanggan. Ingat, kalau dibebankan ke pelanggan pasti menambah WIP gitu. Terus misal dia nggak dibuang, ternyata dia itu mau dijual harganya murah sih, tapi yang penting dapat duit kan. Nah, kita udah nambahin WIP dia nih. Kalau kita itu bisa jual si spoiled goods ini, dia bakal mengurangi WIP. Nih, bakal mengurangi WIP. Dia masuk ke kita duitnya sebagai cash, terus dia mengurangi WIP-nya. Gitu. Dulu ya, terima dulu ya, ntar kita bahas latihan soalnya. Nah, nih contoh soal. Ini dari Yasin Edu ya. Jadi kalian udah kalau misalnya lu ada drive-nya, ntar aku kasih link drive-nya Yasin Edu. Nah, si Bambang pesan boneka Minion bermata 1, jumlahnya 1000 buah. Setelah 100 boneka dibuat, si Bambang mengubah spesifikasi. Tiba-tiba dia minta Minionnya matanya 2. Ini yang 1 gimana? Matanya udah di tengah gitu kan. Akhirnya yang 100 tadi kan udah kita bikin ya. 100 udah kita bikin, bisa dijual perusahaan tapi harganya cuma 10. Ya udah nggak apa-apa, daripada dibuang mending dijual gitu. Nah, ini total biayanya misalnya. Untuk 1000 pesanan biayanya itu segini, 38.500 ya. Nah, kita lihat ya ke sini. Jurnalnya kayak gimana? Pertama, kita nyatat dulu sih, biasa ya. Jurnal WIP pada biaya produksinya, material, labor, FOH, itu kita nyatat. Bisa, ini payroll juga nggak apa-apa. Cuma aku lebih sering lihat labor, padahal biasanya kan payroll ya. Cuma di jurnal tuh rata-rata gitu, material, labor, FOH. Atau material, payroll, FOH, nggak apa-apa. Payroll. Dah. 38.500. Pada apa aja, pada material segini, labor segini, FOH segini, sesuai sama data.
Nah, sekarang kita lihat. Tadi kita punya 10 boneka cacat dikali, 100 boneka cacat dikali berapa? Harganya itu dia 10 kan? Jadi ada 1000. Ini masuk apa? Spoiled goods inventory. Kita masukin dulu ke inventory yang spoiled goods gitu loh. Nah, udah gitu, kita lihat. Kita ngabisin WIP 38.500. Kesalahan yang tadi itu kan bukan kesalahannya kita kan, kesalahannya pelanggan. Makanya WIP-nya udah nggak boleh dikurangi, emang udah 38.500, udah totalnya segitu. Nggak boleh lagi dikurangi sama biaya pembuat tadi yang barang cacat tadi, itu nggak boleh mengurangi, gimana ya ngomongnya. Jadi barang cacat tadi itu tetap dihitung, biaya buat pembuatan barang cacat itu tetap dihitung sebagai biaya produksi barang tersebut gitu loh. Jadi karena dia karena dia itu mintanya salah di awal gitu, dan di akhir minta yang spesifikasinya berbeda, itu kan kesalahan eksternal kan. Makanya dia harus menanggung semua biaya yang berkaitan sama produksi seluruh barang, mau yang cacat, mau yang enggak. Totalnya 38.500. Kreditin tuh di sini pas kita udah barangnya jadi, misalnya WIP 38.500. Tapi jangan lupa kita punya spoiled goods inventory. Ingat, spoiled goods inventory ini akan mengurangi, sebenarnya dia tuh mengurangi mengurangi modal kita gitu loh, mengurangi nanti harga jual kita gitu loh. Kan dia dijual, nanti kan dia berubah jadi COGS nih. Terserah sih kalian jurnalnya mau langsung spoiled goods inventory, COGS pada WIP, atau spoiled goods inventory pada finished good dulu, baru pada WIP, terserah. Nah, 38.500 ini nggak seluruhnya dia dibebankan ke pelanggan, karena ada pengurangnya, karena kita dapat cash dari sini nanti Rp1.000. Akhirnya yang menjadi menjadi dasar dari penetapan harga kita ke pelanggan itu kan COGS kan. Nah, ini harus dikurangi sama 1.000. WIP-nya 38.500 tapi COGS-nya cuma 37.500 karena 1.000-nya ini kita dapat dari penjualan barang. Itu. Sampai sini dulu. Ada yang masih bingung? Kak, mau nanya, Kak. Iya, gimana? Itu kan 38.500 tuh yang kayak kita masih mempertimbangkan yang awal tuh, yang belum ada keluar spesifikasi tuh. Nah, yang belum dirubah. Nah, terus dirubah tuh kan ternyata yang udah jadi spoil tuh 1.000. Nah, itu pas dia nambah satu mata lagi di COGS-nya itu nggak nambah lagi ya, Kak, dia biayanya? Gini. Jadi kalau di soal ini, tuh ketentuannya adalah ini tuh total. Nih, total biaya yang dibebankan. Jadi ceritanya dia itu minta 1.000 buah nih. 100-nya dia matanya 1. 9 karena dia udah pas udah 100 itu dia bilang, matanya 2. Ya udahlah sisanya aja matanya 2. 900 matanya 2. Sebenarnya soal ini nggak diketahui sih dia lanjutin 900 atau misalnya bikin 1.000 baru misalnya. Yang jelas kita cuma tahu kalau misalnya total biaya dia itu 38.500. Gitu. Beban total biaya dia itu 38.500 untuk produksi ini semuanya. Jadi nggak ada biaya nambah-nambah lagi. Ini tuh udah nilainya secara totalnya segini gitu. Keterangannya nggak ada kayak penambahan mata menyebabkan bertambahnya DM sekian gitu. Nggak ada. Jadi ini tuh udah totalnya. Total dari ini. 100 yang mata 1 dan 900 mata 2. Gitu. Atau mungkin 1.000 yang mata 2-nya kita nggak tahu. Yang penting di soal ini ketahui seperti itu. Cuma diketahui total cost-nya aja. Gitu. Paham nggak? Ya.
Paham, Kak. Makasih, Kak. Oke. Misal nggak dijual. Ya udah, kalau misalnya kita nggak bisa jual, kita bebanin semua ke pelanggan. Berarti ntar kita bikin COGS pada WIP 38.500. Dia kalau nggak dijual. Nanti pengaruhnya kemana? Ke sales revenue kita. Karena dia misalnya ditetapkan, itu nih di soalnya ya, 150% dari COGS. Kalau COGS-nya 37.500, ya kenanya 56.250. Tapi kalau misalnya kita menetapkan COGS-nya 38.500 karena tadi spoiled goods inventory itu nggak bisa dijual, maka harga jualnya itu bakal jadi 57.750. 150% dikali COGS-nya kita ambil 38.500. Kalau misalnya nggak ada spoiled goods inventory. Tuh. Spoiled goods inventory itu hanya ada kalau misalnya kita tahu, oh barang cacatnya bisa dijual nih. Itu bakal muncul nih spoiled goods inventory. Tapi kalau misalnya kita tuh nggak tahu ini bisa dijual nggak ya, jangan harus dibuang. Nah, kalau misalnya harus dibuang, kita nggak punya nilai dong buat spoiled goods inventory, mau kita masukin berapa. Karena dia nggak bisa dijual. Gitu. Berarti jumlah spoiled goods-nya itu berapa? Iya, spoiled goods inventory itu, scrap sales inventory itu berdasarkan berapa sih yang bisa dijual dengan salvage value atau nilai sisanya berapa. Itu spoiled goods inventory atau scrap inventory itu seperti itu, sama. Berdasarkan harga jualnya. Ya. Nah, lanjut. Kalau misalnya kalau dibuang jurnalnya gimana? Ini nggak ada jurnal ini langsung. Kalau kita buang ya tinggal jurnal COGS pada WIP. Ini jurnal barang jadinya ya. Barang jadi yang mau kita jual itu 38.500. Bukan 37.500, cuma beda nilainya doang. Nggak ada akun spoiled goods inventory kalau misalnya kita langsung buang barang-barangnya. Gitu. Kalau nggak diketahui dijual, berarti anggapannya sih itu tuh jadi barang cacat yang harus dibuang. Gitu. Jadi langsung jurnalnya kita bebanin semuanya ke pelanggan. Walaupun 38.500 ini nggak mencakup 1.000 unit, misalnya cuma jadi 900 unit. Ya bodo amat, orang dia yang minta tadi matanya 1, dia yang ubah di akhir, ya udah bebannya dia, mau buang tuh barang ya udah bebannya dia. Gitu. 38.500 ini bebannya si yang minta tadi. Nah, kita jual 50% dari COGS, terus COGS pada finish good ini optional ya. Kalau misalnya kalian bikin jurnalnya finish good pada WIP, berarti ntar jurnalnya COGS pada finish good. Tapi kalau kalian langsung penjualan misalnya spoiled goods pada COGS pada WIP itu boleh. Oke? Itu boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau terserah kalian. Cuma kalau aku kan mikir kalau misalnya mungkin kalian ada yang sistematis pikirannya kayak harus berurutan WIP, FG, COGS, ya udah. Spoiled goods inventory, finish good pada WIP, baru COGS pada finish good. Baru COGS pada finish good berapa gitu loh. Kalau misalnya kalian bikinnya langsung COGS pada WIP, ya ini nggak perlu jurnalnya. Karena kalian nggak bikin jurnal transfer ke finish good dulu. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Aturannya terserah kalian. Gitu. Baru terakhir pas kita berhasil menjual spoiled goods inventory, ya udah cash pada SGI berapa? 1.000. Gitu deh. Itu kalau external failure. Kegagalan eksternal karena yang mintanya pihak di luar dari perusahaan. Oke. Gimana, teman-teman? Masih ada yang bingung? Kak, BTW yang 150%-nya itu dari soal ya? Ini tuh kalau nggak salah di bawahnya ada soalnya. Sorry, kamu potong. Di soalnya ada segitu. Itu ditentuin soal. Ada lagi?
Nanti kalau kalian lihat, nanti lihat di Yasin E2, jadi modulnya. Aduh, aku lupa lagi nyantumin itunya 150%. Oke, ini ya. Nah, kalau sekarang internal failure, berarti itu kesalahan yang disebabkan oleh internal. Internalnya siapa ya? Perusahaan. Salahnya perusahaan. Ya, karena salahnya perusahaan, yang nanggung siapa? Ya perusahaan dong. Perusahaan harus nanggung. Biaya yang dikeluarin untuk menghasilkan produk yang cacat ini harus dihapus dari perhitungan biaya produksi. Menghapus WIP. WIP-nya bakal kita kurangi senilai berapa sih biaya yang digunakan untuk produksi barang cacat. Gitu. Nanti pembebanannya kemana? Ke FOH kontrol. Kalau dijual, nanti hasil penjualannya mengurangi FOH kontrol kayak tadi ya. Kalau kita bebanin ke WIP, kalau misalnya dia bisa dijual, kita kurangi WIP-nya. Mengurangi biaya produksi. Tapi kalau misalnya dia dibebankan di FOH kontrol sama, dia itu bakal mengurangi biaya dari FOH kontrolnya. Gitu. Kalau misalnya kita bebankan ke FOH kontrol. Gitu. Oke, contoh ya. Nah, contohnya nih, kayak tadi soalnya. Tapi ceritanya ini kesalahannya si karyawan nih. Karyawannya tuh nggak tahu kalau Minion itu warnanya kuning. Jadi karyawan malah mewarnai dengan warna biru ya. Dan kesalahan ini diketahui setelah 100 boneka Minion selesai. Akhirnya ada 100 nih yang warnanya biru dan nggak bisa lagi dikirim ke pelanggan. Tapi bisa dijual, harganya 10 sama. Nah, untuk seperti ini berarti ini kan kesalahannya perusahaan ya, kesalahannya karyawan. Sorry, ada yang di-unmute nggak? Coba dicek ya teman-teman. Ada yang di-unmute? Oke. Kalau misalnya itu diketahui ternyata kesalahannya perusahaan, ya udah perusahaan harus menanggung. Jadi ini tuh ceritanya ini kita nggak ada ngomongin rework ya teman-teman ya. Kita nggak ngomongin kayak ini karena 100 ini gagal harus dibikin 100 lagi. Kita belum ngomong ke sana. Kita ngomongin soal ini doang. Jadi ini tuh kayak mesen 1000, terus 100-nya gagal. Nah 100 gagal ini 900 misalnya berhasil ya. Kita nggak ngomongin dia menyelesaikan sampai 1000 gitu misalnya. 100-nya ini gagal. Nah, 100 gagal ini menyerap biaya berapa sih dari 38.500. Nah, ini bakal kita tanggung, harus ditanggung oleh perusahaan. Si 100 barang gagal ini biaya produksinya harus ditanggung perusahaan. Gitu. Oke, pertama sama, nyatet biaya produksi dulu ya, nggak usah dijelasin lagi, WIP pada material payroll FOH. Untuk mencatat nilai barang cacat dan barang jadi yang dapat dijual. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan dibebaninnya ke FOH kontrol. Kalau tadi kita bebanin ke WIP kan. Nanti dia WIP-nya ke WIP dan nanti langsung ke CLGS kan. Nah, kalau sekarang kita bebaninnya ke FOH kontrol perusahaan, ke bebannya perusahaan. Nah, kalau misalnya kita bebanin ke FOH kontrol, kita bebaninnya berapa nih? Kok 2.500 dapat dari mana gitu ya. Nah, kita lihat. Kalau misalnya di sini, oh iya aku lupa. Kayaknya ini tuh ada soal lanjutannya deh. Aku belum ini lagi. Ntar aku crop yang benar deh. Ini kayaknya oh iya. Jadi misalnya kalau di sini itu ceritanya gini. 38.500 ini include
1000 barang berhasil dan 100 barang gagal. Gitu. Jadi kita tetap bikin 1000. Aku lupa di bawah itu ada soal lagi. Kita tetap bikin 1000, tapi sebenarnya kita bikin 1100. Nah, 1100 ini 1000-nya dikasihin ke pelanggan sesuai pesanannya dan 100-nya ini jadi barang cacat gitu loh. Makanya di sini kita bisa ngitung berapa sih sebenarnya nilai dari si barang cacat ini. Spoiled goods-nya itu berapa? Ada 100 barang, dari totalnya ada 1100 barang dikali sama harga totalnya 38.500. Nah, makanya ketemu. Spoiled goods-nya totalnya berapa? 3.500. Nah, terus kenapa di sini 2.500? Ingat, kalau misalnya barang cacat bisa dijual, dia akan mengurangi beban kita. Kita mengakui beban sebagai FOH kontrol, maka dia bakal mengurangi FOH kontrol senilai sama barang yang bisa dijual. Dia bisa dijual seharga 10 dikali 100 barang kan. Jadi ada 1000. Nah, kita tadi harus menanggung biaya kecacatan ini 3.500. Tapi 1000-nya udah ditanggung dari penjualan spoiled goods. Makanya FOH kontrolnya tinggal 2.500. Gitu. Nah, ini hanya dihitung yang berhasilnya aja. Ada 1000 dari 1100 dikali sama 38.500. Gitu, jadi 35.000. Gitu deh, berarti COGS-nya kan lebih kecil lagi nih, 35.000. Dikali sama-sama ya, masih 150% COGS. Gitu, 52.500 jadinya. Ini kenapa 34.000 ya? Sorry, salah. 35.000. Ini aku salah. 35.000 COGS pada finish good. Kalau perlu, kalau enggak juga nggak apa-apa. Cash pada spoiled goods 1.000. Udah deh gitu. Nah, itu bedanya kalau misalnya kita ngitung kalau kita internal failure kayak gini, kesalahannya itu kita hitung secara proporsi itu kita ngabisin berapa sih biaya barang cacatnya. Makanya 100 per 1.100 dikali 38.500 itu harus kita tanggung semuanya. 3.500 itu. Tetapi kalau barangnya bisa dijual, dia bakal mengurangi tanggungan kita. Karena kita dapat cash dari penjualan itu kan. Nah, jadi kita menanggung lagi 2.500, tapi kita kita menanggung 2.500 itu karena kita dapat dari spoiled goods inventory-nya 1.000 yang digunakan untuk menanggung juga dari kecacatannya itu, gitu loh. Jadi namanya ya. Bentar. Iya, dari situ. Paham belum? Jadi dari 2.500-nya ini adalah yang harus kita tanggung. Kita kan tadi, kita harus menanggung sebenarnya 3.500. Nah, kita harusnya menanggung itu 3.500 kan. Karena 100 per 1.100. Total barang yang dihasilkan 1.100. 1.000 berhasil, 100 gagal. Jadi kita totalnya itu kita produksi 1.100. Ya kan? Nah, yang cacatnya itu 100 buah per 1.100. Gitu. Jadi dikali sama total biaya 38.500. Oke, berarti biaya harga barang cacat itu 3.500. Berarti kita menanggung 3.500. Tapi kita itu ada dapat dari penjualan loh. Kita dapat dari penjualan spoiled goods-nya. Spoiled goods-nya masih bisa dijual loh, harganya 1.000. Oh, berarti kita tinggal nanggung itu 2.500 lagi kan, karena 3.500-nya
dari 3.500 ini 1.000-nya udah ditanggung gitu sama penjualan barang cacat. Nah, kita tinggal nambahin lagi 2.500 gitu. Gimana teman-teman? Ada yang masih bingung? Nah, itu bakal berkaitan sama ini soalnya, sama rework. Oke, sama-sama. Oke, lanjut. Nah, kalau rework itu apa? Nah, kalau tadi spoil goods inventory itu bisanya cuma dijual sama dibuang, kalau ini tuh barangnya sebenarnya belum memenuhi standar. Sehingga perlu diproses lagi atau dikerjakan ulang. Kalau tadi kan 100-nya dibiarin cacat, kita bikin 1.000 barang baru kan yang memenuhi standar. Kalau ini yang 100 tadi itu bisa harusnya diolah lagi, dikerjain lagi biar memenuhi standar gitu. Nah, dia dikategorikan sebagai rework product apabila bisa diperbaiki. Kalau spoilage dia nggak bisa diperbaiki, makanya dijual aja atau dibuang gitu kan. Pencatatan rework produk fokusnya kemana? Pembebanan biaya produksi untuk, kalau tadi kan untuk memproduksi barang cacatnya ya, fokusnya ke situ ya. Kalau ini untuk memproses ulang barang tersebut sehingga menjadi barang yang sesuai sama standarnya. Karena kita mau rework, kita mau tujuan kita sesuai sama standar yang bisa dijual. Nah, sekarang kalau external failure berarti bukan kesalahan perusahaan. Pure salahnya konsumen sehingga barangnya harus dikerjain ulang. Ya udah, sama kayak tadi. Bebannya ditanggung konsumen, masuk ke WIP. Ingat, beban-bebannya konsumen itu harus masuk ke WIP semua. Oke, Oke, ini contohnya ya. Ada yang pesan gaun pengantin, katanya 200 unit ke PT Nikah. Nikah yuk. Biaya atas pembuatan 200 gaun ini segini. 200.000 DM, DL, FOH. Saat selesai ini, nah kalau kita udah bikin ini kan perusahaan ngejurnal ya, 200.000 itu WIP pada material, payroll, FOH segini kan. Nah, terus sebelum pengiriman terjadi, si Dobel meminta sedikit manik-manik. Nah, ini kan yang salah siapa sih? Yang salah itu yang minta tambah tuh konsumen kan. Makanya konsumen ini harus menanggung. Dia kan mau nambahin manik-manik. Nah, makanya di rework lah. Biayanya apa aja? DM 8.000, DL 1.000, FOH applied 4.000. Total cost-nya 13.000, ya kan? Nah, udah ketemu gini, kita catat biaya rework-nya. Ingat, karena ini permintaan dari konsumen, ya udah kita bebanin ke WIP. WIP pada material, payroll, FOH 13.000, material 8.000, lebarnya 1.000, FOH applied-nya 4.000, gitu ya. Itu buat biaya rework-nya. Pas kita catat jadi barang jadi, nah COGS pada WIP kan tadi awalnya 200.000 kan, tambahin 13.000, ya udah jadi 213.000 nilainya. Terus pas penjualan sama, misalnya dijual dengan harga 150% dari COGS. Jadi 319.500 ternyata harga jualnya. Gitu. Nanti kita bisa bandingin sama yang internal failure. Coba ya. Langsung kita next aja dulu nih. Kalau internal failure itu kesalahannya perusahaan, jadi harus dibebanin ke perusahaan. Nggak boleh mempengaruhi WIP atau COGS dari job yang diminta. Ya, harus dibebankan ke FOH kontrol perusahaan. Oke. Nah, kalau misalnya nih,
sebelum barang dikirim, perusahaan tuh sadar si gaunnya kekurangan hiasan. Sehingga nggak sesuai nih sama desain. Jadi desainnya tuh udah bener, jadi desainnya tuh udah ada hiasan-hiasannya, tapi ternyata perusahaan tuh baru nyadar, oh iya ya harusnya di bawahnya dikasih manik-manik. Nah, perusahaan melakukan rework. Kenapa? Karena kesalahannya perusahaannya yang nggak nyadar, gitu loh. Makanya reworknya ini harus dibebankan ke perusahaan, nggak boleh nambahin WIP ini. Gitu. Karena di sini tuh harusnya udah selesai. Harusnya udah selesai di sini tuh udah sampai sini tuh misalnya tuh udah dikasih sebenarnya apa manik-maniknya, udah dibeli. Terus perusahaan tuh nggak nyadar, beli lagi lah si manik-maniknya. Gitu. Itu udah dibeli tapi udah apa namanya? Udah dicatat di sini ya. Di material ini tuh udah ada manik-manik, udah ada macem-macem, udah ada semuanya. Pas di akhir dia baru nyadar, iya manik-maniknya terus kemana gitu kan. Terus udah perusahaan, udah kita kerjain lagi aja. Nah ya udah perusahaan ambil lagi tuh direct materialnya, beli lagi misalnya. Nah itu di rework. Ternyata kita butuh segini DM DL FOH-nya. Ya ini harus ditanggung sama perusahaan dong. Karena perusahaannya yang nggak benar. Nah, jurnalnya ini bukan WIP ya, tapi FOH kontrol. Pada material payroll FOH sama 13.000. Nah, pas kita lihat tadi berapa? COGS pada WIP tadi kan 213.000 ya kalau external failure. Nah, kalau internal sesuai sama yang awal tadi 200.000. Makanya harga jualnya nggak 319.500, tapi cukup 300.000 harga jualnya. Gitu. Sampai sini ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita langsung ke soal bahas. Ini berapa sih? 9, bentar lagi. Soal bahas, ini sesuai sama RPS kalian aja ya. Bentar. Nah, jadi ceritanya Lawrence Metal, dia tuh adalah sebuah produsen dari special order dari logam, produk-produk logam. Nah, dia tuh katanya sebulan sekali nih paling enggak dia itu ngejual sisa-sisa metal, sisa logam ke local dealer. Oke. Nah, bulan ini dia ngejual 550 untuk shavings and trimmings. Not traceable nih. Dia nggak bisa di-trace. Ingat, berarti pilihannya cuma masuk ke FOH control atau ke COGS atau ke ke scrap sales. Dia nggak bisa masuk ke WIP job 1, job 2, job 3 gitu. In addition, during the current period, nah katanya 200 metal ini dia tuh salah potong nih. Incorrect size of job 492 and had to be replaced, harus diganti. Although the defective they can be sold at a salvage for, dia bisa dijual 1,75 per each. Berarti jadi berapa nih? 1,75 dikali sama 200, ya kan? The cost of cutting the 200 defective facings is nah, cost-nya segini. Total cost of 200 spoil itu segini. Nih. Nah, ini adalah kesalahannya perusahaan, ingat. Jadi harus diganti sama perusahaan. Nah, pertama, prepare the general journal entry to credit job 492 for the cost of the spoil and transfer. Oke, pertama kita itu mau ngitung
berapa sih yang harus dikurangi dari job 492 gitu loh. Karena ini kan bukan bebannya 492, jadi WIP dia harus kita kurangi dong. Ya kan? For the cost of folder, okay. Transfer of spoil. Nah, sekarang bikin juga jurnal untuk record transfer ke spoiled ini, ke spoiled goods inventory at their salvage value. Jadi sama ya jurnalnya. Jurnalnya apa? Berarti kita kan pertama tadi disuruh apa? Disuruh buat ngekredit. Berapa sih harus dikredit dari WIP 492. Ingat, ini biaya dari barang yang gagal tadi harus kita tanggung semuanya. Karena 200-nya ini gagal. Nah, karena gagalnya karena kita, ya udah kita tanggung 1.800. Ini harus dikeluarin dari WIP si 1.800 ini. Karena dia bukan kesalahannya pelanggan. Pelanggan nggak boleh menanggung itu kan. Berarti WIP ini kreditnya ya, kreditnya 1.800. Terus debitnya ada apa? Ada spoiled goods inventory. Nah, spoiled goods inventory-nya berapa? 1,75 kali 200, berarti 350. Tuh. SGI 3.350. Sisanya harus kita yang menanggung. FOH kontrol. Senilai berapa? Senilai 1.800 dikurangi 3.500. 350. Jadi 1.450. Ini jurnal yang diminta satu. Sama satu lagi. Dia suruh apa lagi tadi? Record apa ya? Oh, enggak. Udah deh. Dia record transfer of spoiled ke spoiled goods inventory. Ya udah. Gini. Dia ngurangi dulu 1.800, terus 1.800 ini 1.450 kita harus tanggung, dan 350-nya ini ya udah. Itu menjadi apa ya? Membantu kita untuk menanggung 1.800 ini. Gitu. Makanya kita tinggal menanggung 1.450 lagi. Gitu loh. Nah, jurnal 2 apa? Suruh apa? Prepare the journal to sell on account of the savings accumulated. Ya udah, tinggal dijual aja jurnalnya. Oke, on account ya, berarti AR pada apa? Kreditnya apa? Scrap sales. Spoiled goods inventory. Nah, ini ya, ingat. Kalau misalnya kita udah mencatat dia sebagai pengurang dari WIP, kita nggak boleh mengkredit sales. Apapun sales nggak boleh. Karena pilihannya cuma dua. Mau ngurangi biaya produksi. Nih, pilihan buat apa namanya? Scrap atau spoiled itu. Goods. Kalau kita dijual, pilihannya itu cuma dua. Kalau nggak kita menambah revenue, ya kita harus mengurangi mengurangi biaya produksi. Gitu. Kan di sini kita memilih untuk untuk mengurangi biaya produksi ya. Spoiled goods sih emang nggak ada nggak ada jurnal sales gitu, ini scrap sih. Yang ada jurnal scrap sales-nya. Jadi pokoknya intinya di sini nggak boleh ada sales lagi karena kita udah mengurangi biaya produksi gitu loh. Nggak boleh double-double ya. Nah, ini kan kita punya SGI ini, kita jual senilai 350 tadi. Nah, habis dong SGI-nya. Jadi kita udah nggak punya lagi tuh spoiled goods inventory. Gitu deh. Gampang kan? Gampang dong, gini doang. Ini tuh emang bahasanya chapter itu suka bikin kayak apa sih ini maksudnya apa gitu. Tapi sebenarnya kalau dibaca dengan saksama dan pakai hati ya nggak apa-apa, bisa gitu loh. Oh iya, astagfirullah, ini tuh aduh sorry banget. Aku kira tuh ini jurnal yang ini. 2 ya suruhnya ya, sorry. Ini yang pertama itu kita
Kita baru satu jurnalnya tadi scrap sales, bener satu lagi scrap sales. Gue mau baca lagi. Jadi jurnal yang ini satunya, satu lagi itu adalah jurnal penjualan scrap sales. Makasih ya yang tadi bener scrap sales. Ini scrap sales. Akhirnya tuh yang 350 dulu. 550, ini juga 550. Di sini nggak ada ketentuannya ya? Ini ya, penjualannya 550 ini ya. Sell on account. Jadi kalau nggak ada ketentuan, sebenarnya kalian bebas sih mau kayak misalnya tadi mau bikin pada FOH control, pada COGS, nggak apa-apa. Atau pada scrap sales juga nggak apa-apa. Gitu. Udah. Nah, udah terjual nih semuanya. Scrap udah terjual, spoiled goods inventory juga udah terjual. Gitu deh. Oke, yang kedua ini spoilage in job order costing. Bla bla bla, banyak banget soalnya. During the current period, an order 5.000 custom housings was begun as job 3378 for a Rempang company. The housing were expected and 200 unit katanya. 200 unit ini determined to be defective. Oke, barang cacatnya ada 200 unit. The customer has agreed to accept the order with only, ya udah, kita nggak minta dikerjain ulang kok 200-nya, mintanya udah 40 aja, tapi harus bagus semua ya, gitu. Nah, terus apa lagi? The spoiled units can be sold as second for 15 per each. Nah, bisa dijual nih yang tadi yang gagal tadi 15 per unitnya. Spoiled goods are kept in an inventory account. Oke, berarti kita punya spoiled goods inventory separate, harus dipisah sama finished good inventory. Jadi kita punya inventory lain gitu kan. Nah, total cost-nya ada sekian, 90.000 total ya. Nah, custom jobs are priced at 140% dari cost harga jualnya. The unrecoverable cost of spoilage is charged to FOH control. Jadi, untuk spoilage tadi kita harus charge ke FOH control. Oke, from internal failure. Oke, berarti salahnya internal ya. Prepare the general journal to record the transfer defective unit to spoiled goods inventory. Pertama kita jurnal SGI-nya dulu, and the shipment of 3387 to customer. Oke, kita bikin pertama jurnal ini sama di shipment. Oke, berarti kita langsung, ini nggak ada ininya, nggak ada cache AR-nya gitu. Kalau nggak ada, ya udah. Nah, ini jurnalnya gimana? Oke, bentar. Nah, berarti jurnalnya kita diminta buat nentuin berapa sih, suruh transfer ke customer, sama kita bikin jurnal buat pindah ke SGI-nya. Oke, buat yang A, berarti kita jurnal kayak tadi ya, SGI, bebanin kemana? Ke FOH, control. Terus apa lagi? Ada lagi kita bikin pada apa? WIP bawahnya. Kita transfer ke COGS. Nah, nilainya ini baru kita hitung. Berapa nilainya tadi? 90.000 nggak sih? Oke, 90.000 kan semuanya. Total cost charge itu 90.000. Terus, yang gagalnya itu 200. 200 dari 5.000 barang dikali 90.000. Berapa tuh?
200 per 500 itu berarti 4%-nya ya. 4% berarti 300. 200. Aku salah nggak gitu nggak sih? 4%-nya kan kali 90.000, 3.600. Ya, 3.600. FOH kontrol, sorry. Salah kan? Salah. Bisa dihapus nggak sih? 3.600 itu adalah yang harus ditanggung sama FOH kontrol. Gitu. Tapi SG ini kita punya penjualan. Katanya nanti bisa dijual dia itu. Harganya 15 per unitnya. Berarti 15 kali 200 ya kan? 15 kali 200, 3.000. Nah, 600-nya masih harus kita tanggung. Karena totalnya itu adalah 3.600. Tuh. Untuk COGS-nya, sisanya, kan tadi WIP-nya harus kita kreditin 90.000. Nah, 3.600-nya buat yang defect ini, sisanya COGS. Berarti COGS-nya berapa? 86.400. Gitu. Baru deh yang kedua. Assuming the defective as a result change in design. Kalau misalnya defectnya itu karena customer, perlakuannya gimana? Gitu dimintanya. Ini kalau ini kan internal ya, internal. Kalau eksternal nih gimana? Eksternal. Ya udah, eksternal kita nggak boleh melibatkan FOH kontrol. FOH kontrol kan, berarti SGI, COGS, ada WIP. WIP-nya tetap dikredit 90.000. SGI-nya tetap kita jual dengan harga 3.000. COGS-nya 90.000 dikurangi 3.000, berarti 87.000. Nah, di sini juga disuruh jurnal ke customer-nya. Berarti kan cash pada COGS. Cash pada sales revenue, astagfirullah. Sales revenue nilainya 140% dikali COGS-nya. Yang ini kita ambilnya ya. 86.400. Tuh 140% dari 86.400. Berarti berapa ya? 120.960. Ini kalau misalnya kita menetapkannya internal failure. Kalau misalnya external failure, berarti COGS pada WIP-nya kan, COGS-nya 87.000 ya. Nah, kita kaliin sama 14. 140, sorry. Berarti cash atau AR pada sales revenue senilai 121.800. Oke, sampai sini ada yang bingung? Jurnal itu sebenarnya gini-gini aja. Masih bingung kenapa sih FOH sama COGS-nya bersamaan? Gini. Jadi intinya, kalau FOH ini, kalau misalnya disposable goods inventory ini ya, si FOH control ini, dia itu fungsinya apa sih? Dia itu fungsinya menunjukkan berapa sih beban kita yang harus kita tanggung akibat kita bikin barang cacat. Beban kita berapa? Kalau COGS ini adalah transfer dari WIP. Sebenarnya transfernya kan WIP ke finish good, baru ke COGS kan. Tapi kalau dalam konteksnya di sini, kita itu nggak transfer dulu ke finish good, nggak sistematis, langsung aja dari WIP langsung kita jual. WIP langsung ke COGS. Makanya di sini jurnalnya FOH control COGS pada WIP. Gitu. Jadi jurnal COGS ini untuk transfernya, kalau jurnal FOH control ini untuk ngitung berapa sih sisanya beban yang harus kita tanggung gara-gara ada yang cacat nih. Beda ya, COGS ini berapa transfer WIP ke finish good dari barang yang bagus. Kalau ini berapa beban kita yang harus ditambahkan ke kita karena kita menghasilkan barang yang cacat gitu loh. Oke.
Ada lagi? Kak, mau nanya eval kontrolnya nominalnya 600 itu dari mana ya, Kak? Oke, kan kita hitung ya. Kan tadi biaya kita itu 90.000, ya kan? Yang gagalnya berapa? 200. Total barang yang kita hasilkan 5.000. Berarti 200 per 5.000 dikali 90.000. Kan 3.600. Nah, 3.600 ini ternyata nggak harus kita tanggung semua, karena ada yang bisa dijual loh, gitu. Kita nggak bayar semua, tapi karena ada yang bisa kita jual. Nah, kita jual nih. Harganya berapa? 15 dikali 200 unit kan yang gagal tadi. Jadi 3.000. Nah, berarti dari 3.600 ini, 3.000 ini udah ditanggung sama penjualan spoiled goods inventory. Sisanya baru kita tanggung sebagai beban tambahan kita, sebagai bebannya si FOH control. Gitu. Paham nggak? Halo? Tadi yang nanya siapa ya? Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi deh. Yes. Nah, satu lagi ya. Ini yang rework. Rework in job costing. Learning cabinet company manufactures custom cabinet for home builders. During the period, an order for 1.000 custom cabinet was begun. Custom jobs are priced 80% dari total cost. Terus harganya segini, charge-nya 200.000. Inspection revealed that 100 dari kabinet itu punya defect. Nah, material costing 2 and setengah jam untuk labor, setengah jam untuk labor are required to correct each defective unit. Factory overhead is charged to the production on the basis of direct labor hours. Oke. Ini tuh adalah biaya rework untuk 100 yang defect. Nah, tadi itu biaya reworknya untuk 100 unit yang defect. Nah, sekarang kita lihat lagi. Disuruhnya apa? Pertama, kita itu disuruh nih, kalau misalnya ini tuh adalah internal failure, prepare the general journal record to record the rework and the shipment to the customer. Oke. Dia dijual 50%, oke, 100 doang dari 1.000 ya. Nah, kita lihat. Kalau misalnya kita bikin dia skenario-nya adalah internal failure, berarti kita yang menanggung semua biaya rework-nya kan. Nah, dia tadi di rework dengan biaya berapa? 100 untuk material costing 2 per unitnya, dan setengah jam dari labor. Nah, labor hour-nya dia setengah jam ya. Setengah jam itu dikali 12, terus FOH-nya dikali 24. Oke. Nah, berarti kita lihat jurnalnya pertama, kita mikir, oh berapa sih sebenarnya? Kalau misalnya internal failure, berarti kita itu membebankan itu ke FOH control. Nggak boleh kita bebanin ke WIP. Kreditnya ada material, ada payroll. Ada satu lagi FOH applied. Material tadi 2 dikali 100 unit, payroll-nya tadi, lupa berapa sih? 12 per jam, setengah jam dikali 12 dikali 100 unit, dan
FOH applied-nya setengah dikali 24 dikali 100 unit. Itu biayanya ya. Untuk FOH applied tadi kan dia itu secara labor hour, dia itu $24 per labor hour. Nah, kita cuma pakai setengah labor hour, berarti setengah dikali 24 dikali lagi sama ada 100 unit. Oke, berarti FOH kontrol kita untuk material kita ngeluarin 200, payroll kita ngeluarin 600, FOH kita ngeluarin 1.200. Jumlahnya berapa? Jumlahnya berarti 800 tambah 1.200. FOH kontrol dia 2.000. Nah, pas kita pas kita transfer ke customer berarti jurnalnya gimana? Jurnalnya kita bikin COGS pada WIP. Satu lagi kita bikin cash pada sales revenue. Nah, WIP-nya ingat cuma berapa? 200.000 boleh kita bebanin tuh. Makanya di sini 200.000 karena reward-nya harus kita yang tanggung kan. Nah, 200.000. Cash-nya kita menerima 150%, berarti 300.000 deh. Gitu, kalau dia internal value. Nah, kalau sekarang dia ceritanya external value, misal. Misal dia itu external value kan. Nah, berarti biayanya itu kita akui sebagai penambah nilai WIP. Orang diminta sama sama konsumennya kok masa kita yang tanggung, ya kan? Berarti WIP pada material, pada payroll, pada FOH applied. Sama caranya kayak tadi. Material tadi 200, payroll 600, FOH-nya 1.200, berarti WIP-nya nambah 2.000, sehingga jurnal COGS pada WIP itu 202.000. Nah, kita pas ngitung ini beda lagi kan pas nentuin harga. Cash pada sales revenue itu senilai 202.000 dikali sama 150%, ya kan? Jadi 303.000. Gitu, itu bedanya antara internal sama eksternal. Gitu deh. Gimana teman-teman? Ada yang mau nanya? Ada yang pusing masih? Aduh, aku kelas pagi, kalau belum mandi, nggak boleh masuk kelas. Nggak boleh join Zoom. Sedih banget nggak sih? Mana males mandi lagi dulu. Masih di record lagi.